Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, malam ini kita akan bahas tentang visi atau kemungkinan. Ini hanya pendapat pribadi saja, tidak ada urusannya dengan BPJS. Hanya visinya BPJS menurut saya pribadi ke depannya ketika sistem dan cara kerja mereka sudah sempurna. Jadi ini BPJS ini kan profilnya. BPJS ini kan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Kalau baca dari visinya, menjadi badan penyelenggara yang dinamis, akuntabel, dan terpercaya untuk mewujudkan jaminan kesehatan yang berkualitas, berkelanjutan, berkeadilan, dan inklusif. Nah, menurut saya pribadi, BPJS ini bagus, walaupun sekarang masih dalam trial dan errornya untuk baik itu dari masalah pelayanannya atau mungkin dari iurannya yang kadang naik kadang turun, jadi masih bongkar pasang lah mungkin ya, bisa dibilang ya. Ini pendapat pribadi ya, grup BPJS, mohon jika ada salah kata, mohon saya dibenarkan nanti atau dijawab di kolom komentar. Jadi visinya mungkin bagi saya kedepannya, mungkin visi BPJS ketika sudah sempurna, atau mungkin sudah sempurna itu dalam artian sudah bekerja sama seluruh apotik di seluruh Indonesia dan rumah sakit, puskesmas, terus dokter praktek. Ini dokter praktek keseluruhan ya, baik dokter umum, dokter spesialis, dokter gigi, semua dokter yang bisa buka praktek lah intinya. Jadi ketika mereka sudah terintegrasi keseluruhan dengan BPJS ini, keuntungan apa yang kita bisa dapatkannya? Kita bisa dapatkan ketika mereka sudah terintegrasi. Yang pertama, rekam medis Anda akan betul-betul real. Jadi betul-betul bisa dilihat, baik walaupun Anda orang Jakarta dan lagi berobat, tapi dalam perjalanan di provinsi lain. Dalam artian begini, rekam medis itu riwayat Anda berobat. Singkatnya kurang lebih seperti itu, riwayat Anda berobat. Jadi ketika Anda peserta BPJS wilayah Jakarta misalnya, setiap kali Anda berobat, Anda akan dicatat data, baik apa data Anda, tanggal berapa, obat apa yang diberikan, penyakit apa Anda itu apa. Itu yang pertama. Nah, ketika sudah terintegrasi keseluruhan, mau Anda berobat ke dokter spesialis ini, mau Anda berobat ke dokter spesialis ini, atau Anda berobat ke dokter ini, atau mengambil obat di apotek ini, ketika dia sudah terintegrasi, ketika Anda berobat, contoh misalnya ketika Anda orang Jakarta lagi pergi rekreasi ke wilayah Sumatera misalnya, di wilayah Sumatera Anda tidak enak badan dan pergi periksa masuk ke rumah sakit atau ke dokter di daerah Sumatera sana, Anda peserta BPJS. Nah, ketika Anda berobat di sana dan sistem BPJS ini sudah terintegrasi seluruh Indonesia, ketika Anda berobat di sana, daftar rekam medis Anda akan terbaca secara online.
Jadi ketika Anda berobat di sana, dokter yang memeriksa Anda di sana tidak akan salah memberikan obat. Akan ketahuan Anda pernah sakit flu kah, atau mungkin nanti tinggal dicek oleh dokter itu, loh Bapak pernah ada punya penyakit diabetes ya? Nah, nanti kan Anda tiba-tiba bingung kalau memang ada dokter yang menyatakan gitu, Anda punya diabetes? Oh, enggak Pak, lo ini Bapak pernah berobat di rumah sakit ini, di daerah ini, tanggal sekian, katanya Bapak ngecek penyakit Bapak diabetes katanya di sini. Dan Bapak pernah diberikan obat ini. Nah, betul apa tidaknya Anda akan tahu di mana kesalahannya. Itu yang pertama. Yang kedua, BPJS ini kan punya pemerintah. Saya tidak membela pemerintah di sini ya. Ini kebetulan saja BPJS di bawah oleh pemerintah. Jadi mereka tidak mencari untung. Impas pun sudah cukup. Yang sekarang BPJS ini hanya bisa memberikan pelayanan dasar, kesehatan dasar. Mungkin kedepannya ketika sudah sempurna mereka bisa memberikan secara pribadi ke peserta KIS, atau mungkin secara pribadi kepada perorangan ketika mereka sudah impas, jadi iuran dan pengeluaran sama-sama nol, tidak ada untung, tidak ada defisit. Mungkin pelayanannya akan ditambah, jadi mungkin per 3 bulan sekali Anda mungkin ada dimasukkan atau dijadwalkan untuk medical check up. Itu bisa jadi seperti itu kedepannya, karena sekarang kan bisa kita bilang kan belum bisa. Mungkin sudah ada yang bisa, beberapa rumah sakit mungkin sudah ada yang seperti itu, tapi secara umum sih mungkin belum. Jadi keuntungan untuk para perusahaan ketika sistem ini sudah sempurna, setiap 6 bulan sekali ada medical check up untuk pegawai perusahaan. Mereka tahu, mereka bisa mengambil tindakan secara dini ketika mengetahui ada pegawainya yang mengidap penyakit ini atau ada gejala ini. Jadi tindakan yang diambil perusahaan pun bisa mengambil tanpa harus mengeluarkan biaya lebih, dan dari pihak yang penderitanya yang ketahuan penyakitnya bisa mengambil tindakan lebih dini lagi daripada harus menunggu ketika sudah benar-benar parah. Terus apa lagi keuntungannya BPJS kalau sudah sempurna? Itu aja sih mungkin lo bisa dari pandangan pribadi saya tentang visinya ke depan itu mungkin. Kalau memang ada lagi yang lain ya silahkan komentar di bawah. Dan untuk tim BPJS ya mudah-mudahan tidak ada salah kata dari saya. Ini hanya pandangan pribadi tentang kemungkinan besar BPJS ke depannya bagaimana dari pandangan pribadi saya. Jadi tidak ada salah kata, saya mohon maaf, dan kalau memang ada yang kurang berkenan mohon komen di bawah dan videonya akan saya hapus. Siap, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.